Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Saya langsung bertanya kepada Ibu Christina. Ibu Christina, Komisi 1 siap dan akan mengkaji 4 pasal plus 1 pasal baru yang disampaikan oleh pemerintah. Bagaimana prosesnya? Oke, saya akan bicara dulu dari sisi kami ya. Jadi Hmm. selama ini kami juga menangkap kegelisahan yang ada di masyarakat dalam kunjungan kerja. Bahkan sebelum undang-undang ini di ITE dibahas juga kami sudah bertemu dengan LBH Pers dan kami menangkap gitu. Memang ada permasalahan di luar berita-berita yang memang kita sering temui di media massa. Itu satu. Jadi ketika pemerintah kemudian responsif dan memiliki intensi untuk merevisi, tentunya itu kami sambut baik. Nah, masalahnya sekarang apakah akan beberapa pasal yang direformulasi seperti itu tujuan yang sekarang kedengarannya kan gitu, beberapa pasal yang memang berpotensi bermasalah selama ini selalu dikeluhkan juga oleh civil society dan lain-lain. Kami dalam posisi menunggu draft itu untuk diserahkan kepada DPR. Nah, kami juga ingin melihat naskah akademiknya karena kita belajar dari sebelumnya ketika undang-undang ini diundangkan tahun 2008, lalu juga dilakukan revisi tahun 2016. Nah, ini kan ada juga masukan ke kami bahwa ada ketidaksesuaian antara pasal yang kemudian diformulasi dan naskah akademik. Jadi itu menjadi perhatian kami juga. Saya sepakat bahwa rumusan harus jelas karena problem yang kita hadapi sekarang ini ya akibat karena ada ketidakjelasan tersebut sehingga ada potensi multitafsir yang kemudian eksesnya pada terjadinya kriminalisasi. Tadi Mas yang di studio sudah angkat ya, berpendapat, berekspresi, kemudian ditangkap. Ini semua menjadi masukan. Nah, intinya DPR tentu tidak mau gegabah ya. Kami akan berhati-hati soal ini. Kami akan memperkaya diri, menerima banyak masukan dan pendapat sehingga nantinya yang dihasilkan akan mampu menjawab problematika hukum yang memang selama ini kita hadapi bersama. Itu satu hal. Nah, sekarang saya akan bicara soal proses. Sebetulnya kan kami sudah punya prolegnas prioritas untuk tahun 2021. Nah, kemarin itu agak sedikit terlambat disahkan, itu bulan Maret ya. Tapi itu akan dievaluasi lagi dalam waktu dekat seharusnya. Nah, di sini adalah pintu untuk pemerintah memasukkan revisi Undang-Undang ITE ini sebagai prolegnas prioritas dari usulan pemerintah. Itu satu hal. Nah, masalah nantinya akan dibahas oleh siapa, itu kan pasti nanti akan melalui proses dulu di Balik untuk kemudian ditentukan apakah itu akan Komisi 1 yang ditugaskan Bamus untuk membahas atau mungkin di Balik ya. Kita belum spesifik ke situ, tapi intinya harus ada naskah akademik dan harus ada revisi undang-undangnya yang disampaikan kepada kami sebagai syarat yang memang diatur oleh tata tertib untuk bisa masuk ke prolegnas prioritas. Kami juga menyambut baik bahwa in the meantime, karena proses revisi undang-undang itu perlu makan waktu, pemerintah juga akan mengeluarkan guidelines ya, pedoman yang berguna bagi aparat penegak hukum supaya ada kesamaan pendapat, kesamaan pandangan bagaimana menyikapi pasal-pasal tersebut. Nah, ini juga kami sambut baik sebagai solusi jangka pendek, Mbak, sebelum revisi ini bisa kita bahas nantinya. Proses di DPR masih ada sebagaimana proses revisi ada jaminan keterlibatan publik. Erasmus, Bung Arsyad juga masih bisa memberi masukan, Bu Christina? Tentu, setiap kali pembahasan rancangan undang-undang, pasti kan tentu saja di DPR ini kan kami dari berbagai latar belakang ya, mungkin tidak semuanya familiar dengan suatu subjek, tapi semuanya juga ingin berperan, semuanya ingin berpartisipasi, merumuskan, karena ini menjadi tugas bersama-sama. Ada tahapan di mana kami melakukan banyak sekali RDP, contoh terkait dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang sekarang memang juga sedang dibahas Komisi 1. Sebelumnya itu banyak sekali tahapan yang kami lalui di mana kami mengundang pakar, akademisi, lalu memang yang berkutat dengan urusan ini. Jadi pastinya nanti ICGR juga akan menjadi salah satu pihak yang diundang. Tapi di luar itu juga setiap anggota pasti punya concern-nya masing-masing gitu. Jadi saya tidak membatasi diri hanya untuk mendengarkan masukan yang saya terima dalam rapat-rapat di DPR, tapi juga aktif dalam kegiatan sehari, dalam kunjungan sehari-hari sebagai anggota untuk menyerap lebih banyak informasi yang bisa memperkaya kami ya, sehingga kami juga bisa lebih merumuskan dengan lebih baik lagi. Saya ke Prof Henry. Prof Henry, tadi disampaikan oleh Bu Christina juga ada apresiasi terhadap pemerintah yang responsif sembari menunggu revisi di DPR, ada SKB. Bagaimana nanti dengan implementasinya, Prof? Ada Polri
Jaksa dan juga Menkominfo. Bagaimana implementasinya? Paling penting kan adalah penegak hukum ya Prof ya? Ya, betul. Jadi begini, kita tahu bahwa revisi itu kan panjang jalannya, apalagi kalau banyak keinginan, ada yang ingin supaya revisi total, ada yang ingin menghapus, ada yang ingin revisi terbatas. Nah, pemerintah menyiapkan revisi terbatas, kan begitu. Tapi apakah nanti juga disetujui yang terbatas atau DPR sendiri juga berbagai macam fraksi punya keinginan macam-macam, itu kan prosesnya pasti panjang. Belum lagi prolegnasnya aja belum memasukkan rancangan undang-undang ITE ini. Nah, karena prosesnya panjang, sementara undang-undang ITE tidak dicabut, itu berarti apa? Jangan sampai apa yang dikeluhkan Mas Arsad tadi itu terulang. Jangan sampai terulang. Dengan cara apa? Ya kita batasi pengertian-pengertian, konsep-konsep, pasal-pasal yang selama ini dianggap kontroversi itu kita batasi dengan pemahaman kita yang benar-benar berasal dari substansi yang dulu ketika kita merumuskan undang-undang ini. Makanya lalu dibuatlah pedoman. Pedoman itu tujuannya untuk menjadi semacam guidelines tadi atau buku saku bagi para penegak hukum di lingkungan pemerintah. Nah, karena penegak hukumnya itu penyidik, penyelidik itu adalah dari Polri dan kemudian juga dari Kejaksaan, ditambah dengan PPNS, Kominfo, maka tiga menteri atau tiga Lembaga? pembantu presiden tadilah yang dibuatkan SKB-nya. Makanya ini jadi SKB yang ditandatangani oleh Menteri Kominfo, oleh Jaksa Agung dan Kapolri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, supaya apa bisa dipakai sebagai pedoman guidelines kalangan jajarannya, kepolisian di seluruh Indonesia, kejaksaan di seluruh Indonesia, Kominfo pun juga demikian. Nah, itu yang diharapkan supaya tidak lagi interpretasi yang sebenarnya jelas-jelas salah seperti yang disampaikan Mas Arsyad tadi. Itu interpretasi yang implementasinya di lapangan itu justru bertentangan dengan makna dari Undang-Undang ITE ketika kita buat dulu gitu loh. Makanya lalu kita kembalikan, kita buatkan guidelines-nya selama belum jadi revisinya, belum diundangkan revisinya atau norma-normanya tidak ditaruh di KUHP baru, ya pedoman ini masih berlaku sampai dengan Undang-Undang ITE yang hasil revisi tahun 2016 juga berlaku. Begitu Mbak Christine. Prof, konkretnya bagaimana? Ada apa namanya surat edaran, kita tahu ada surat edaran, kalau Kapolri mengeluarkan surat edaran ya, kecuali SARA untuk Undang-Undang ITE. Untuk kejaksaan juga seperti itu. Konkretnya seperti apa? Dalam bentuk surat edaran sehingga kemudian para penegak hukum ini punya kesamaan pandangan, itu sudah dilakukan, Prof? Jadi begini, ini kan dibuat oleh tim yang ditunjuk oleh Menko Polhukam. Kebetulan timnya itu di bawah Deputi 3 Menko Polhukam, dan ada 2 tim kan, tim untuk membuat revisi atau membuat pedoman dulu, tim 1 itu untuk membuat pedoman, kebetulan saya yang ditunjuk sebagai ketua, dan tim 2 adalah, subtim 2 adalah untuk membuat draft revisi. Nah, masing-masing tim ini anggotanya dari kepolisian, dari kejaksaan, dari Menkumham, juga dari Kominfo gitu. Nah, ini hasilnya kemudian dalam dua hal. Satu adalah draft revisi yang nanti akan dibahas untuk kemudian dijadikan sebagai masukan atau draft untuk revisi sampai ke DPR. Yang kedua adalah tadi pedoman yang besok kalau bisa ya secepatnya akan dijadikan sebagai surat keputusan bersama tiga tadi, Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Menko Kominfo. Untuk apa? Untuk pegangan bagi penegak hukum, penyidik, penyelidik, sehingga interpretasinya sesuai dengan pedoman itu. Nah, itu di situ konten-kontennya jelas. Apa yang disampaikan Mas Arsyad tadi tidak sesuai semua dengan pedoman yang ada di situ. Karena kalau yang namanya larangan menyebarkan pencemaran nama baik atau penghinaan dan pencemaran nama baik, itu tidak ada yang namanya orang ngeritik itu kena. Tidak ada pendapat kok bisa kena. Yang dilarang itu betul-betul adalah menyebarkan informasi atau mendistribusikan informasi
elektronik yang muatannya itu tuduhan. Ya, menista. Tuduhan pada seseorang, third person, bukan pada pemerintah, bukan pada profesi atau pejabat tertentu, tapi pada third person. Henry Subiakto dituduh atau Mbak Verstin dituduh mencuri uang, padahal tidak. Itu yang dilarang. Nah, kalau hal-hal seperti ini, tuduhan yang tidak berdasar, fitnah yang tidak ada ujungnya itu dibolehkan atau dihilangkan, maka di dunia media sosial kita akan semakin menggila. Sekarang aja ada seperti itu aja, orang masih sering menuduh, apalagi tanpa ada undang-undang ITE, tidak ada norma seperti itu. Baik. Ini membahayakan sekali bagi negara kita. Makanya Prof Mahfud sebut bunuh diri kalau dicabut undang-undang ITE, itu pernyataan terakhir dari Menko Polhukam. Bu Christina hanya bisa bergabung sampai segmen ini, jadi saya mau minta pernyataan terakhir dari Bu Christina. Bagaimana atau apa jaminannya proses legislasi nanti revisi di DPR akan benar-benar mendengarkan suara publik. Kalau kita berdebat ya suara publik mana yang paling banyak suaranya direvisi atau dicabut itu lain hal. Tapi bagaimana proses legislasi di DPR dibuka sedemikian rupa sehingga kemudian suara-suara yang hadir dari Erasmus, dari kelompok atau masyarakat sipil lainnya bisa diterima dengan baik dan didengarkan. Ya, jadi ada 2 jalur, Mbak. Yang pertama adalah jalur yang memang secara resmi nantinya oleh AKD ya, alat kelengkapan dewan, komisi misalnya membuka ruang untuk partisipasi dengan mengundang narasumber-narasumber yang tidak hanya yang ahli ya, tapi juga mungkin kayak tadi Mas tadi dari Paku yang Pak Guyuban yang memang sudah mengalami ekses dari permasalahan akibat undang-undang ini. Nah, itu ada satu forum untuk diterima. Tapi selain itu semua anggota Panja juga biasanya, yang pasti saya ya, kita selalu membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang memang mau menyampaikan masukan-masukan, karena tujuannya tadi kita ingin mendengar dari semua supaya nanti yang kita rumuskan itu benar-benar menjawab permasalahan yang ada dan bukan menimbulkan permasalahan baru. Baik, kita tunggu bagaimana prosesnya bergulir. Terima kasih Bu Christina sudah bergabung di Forum Frisian. Sehat selalu untuk Anda. Kami jeda, pemirsa. Usai jeda kami akan kembali berbincang dengan 3 narasumber lainnya. Sesaat lagi.